Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Ini pertemuan kita ke-15 ya. Terakhir kita yang dulu sebentar kita sebentar teman-teman ya. Nah, ini hari pertama kita pertemuan ke-15 ya. Semoga kita selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Baik teman-teman, kita akan mulai saja teman-teman ya, amin ya. Kita akan mulai saja pertemuan kita yang ke-15 ini. Saya share screen kepada Anda ya. Yang kemarin saya berikan kepada Anda. Oke, Christian Yones, thank you. Selamat berhadir ya. Iya, kita share screen lagi. Iya, oke. Baik, teman-teman. Ya. Ya, kita masuk ke bab 14, pertemuan ke-15, teman-teman. Ya. Ini pernah diulas. Stasiun berikutnya, Jayakarta. Teman-teman, ya. Oke ya. Pertemuan ke-15 ini pernah kita bahas, tapi kita akan ulas lagi. Iya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, kita masuk pengantar bisnis, berbicara tentang peranan fungsi organisasi bisnis dalam lingkungan internal dan eksternal dan menghadapi tantangan perubahan ya. Oke, ya ini kampus kita di Jakarta ya. Tetap semangat teman-teman ya. Iya, pengantar bisnis pertemuan ke-15 ya. Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 ya, di tahun yang baru ini. Semoga kita tetap semangat, sukses ya, dan menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Ya, jangan lupa teman-teman nanti on kamera ya saat absen sebagai bukti kita kepada Ibu Pimpinan Ketua kita, Ibu Dr. Erna Widodo. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, teman-teman, dalam organisasi mempunyai 4 hal tanggung jawab dalam perusahaan dan juga dalam masyarakat. Tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, tanggung jawab ekonomi. Ya, ini berbicara tanggung jawab ekonomi manajemen perusahaan adalah bagaimana memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik kepada tenaga kerja karyawan, kepada kreditur atau kita punya hutang kepada bank atau mitra lainnya dan juga kepada pemilik dan owner ya. Lalu kedua tanggung jawabnya adalah tentang tanggung jawab hukum ya, adalah tanggung jawab hukum dijabarkan sebagai kepatuhan kita ya. Nanti kita sebagai bisnismen terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ketiga berbicara tanggung jawab etika ya. Kemarin kita bicara etika bisnis teman-teman ya, jangan lupa loh ya. Adalah tanggung jawab etika dari manajemen yang ditunjukkan bagaimana kita mengakui dan mengikuti berbagai sistem nilai dan kepercayaan yang berada di masyarakat ya. Tentunya kepercayaan di masyarakat kita harus hormati ya. Lalu di mana sistem nilai dan kepercayaan termasuk nilai agama ya. Kemarin kita bicara apa tuh tugas yang kemarin tentang nilai agama etika bisnis ya. Baik mungkin teman-teman kita yang muslim dan non muslim tolong dijabarkan tugas yang kemarin ya. Dan berbagai sistem kepercayaan yang berakar dari sistem nilai agama atau spiritual value ya. Lalu keempat, berbicara tanggung jawab kebijakan adalah konsekuensi dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan, yang dimana tanggung jawab ini harus mendapatkan prioritas utama terpenting. Ya, jika diabaikan maka perusahaan akan mengalami permasalahan yang berat. Artinya nanti Anda punya perusahaan atau bisnis ya, ada sikap kepedulian ya terhadap lingkungan masyarakat ya, lingkungan bisnis Anda ya. Bagaimana Anda bisnis Anda juga menggerakkan ekonomi, menggerakkan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan sehingga ekonomi di daerah tersebut bertumbuh berkembang, masyarakat mempunyai penghasilan, mempunyai daya beli ya, daya beli terhadap produk-produk ya, sehingga kita sebagai sarjana manajemen atau sarjana ekonomi harus menciptakan
apa ya, suatu kontribusi yang terbaik ya, yang berguna bagi lingkungan di masyarakat ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, dalam lingkungan hubungan organisasi bisnis, teman-teman. Perhatikan nih ya, terlihat dalam lingkungan bisnis, dalam hubungan organisasi bisnis ya. Artinya ada lingkungannya luas ya dalam organisasi bisnis ya. Ada berhubungan lingkungan hukum politik, kawan-kawan. Lalu lingkungan ekonomi, perekonomian, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, membuka kegiatan ekonomi sehingga masyarakat bisa bekerja, bertumbuh, ya, bergerak, ya. Nah, berikutnya ketiga adalah lingkungan teknologi, ya. Artinya nanti Anda punya karyawan, punya manajer-manajer, supervisor yang harus siap untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pekerjaan, baik manajemen office, ya, manajemen office di pabrik, ya, dengan sistem-sistem teknologi yang semakin canggih, baik di departemen marketing, departemen operasional, departemen produksi, dan departemen keuangan, ya. Jadi teknologi ini adalah suatu kepastian yang kita harus hadapi, ya. Lalu keempat, teman-teman, kita lihat ada lingkungan sosial budaya, ya. Lalu berikutnya ada organisasi bisnis dengan mengikuti perubahan zaman yang berinovasi sangat cepat, teman-teman. Ya. Tentunya kalau zaman dulu saya belajar ya masih sistem manual ya atau konvensional ya. Sekarang ya kita lihat kecanggihan teknologi melalui pembelajaran online. Artinya ya kalian-kalian ini yang milenial ya atau saya pun harus mengikuti perubahan inovasi teknologi yang bergerak cepat ya. Lalu keenam, ya ada lingkungan global dan perubahan inovasi serta pemenuhan kebutuhan keinginan konsumen ya. Lalu kedelapan bicara masalah tantangan peluang yang muncul yaitu outsourcing, viral marketing dan manajemen proses ya. Nah, ini kita lihat gambarannya 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ya berarti ya. 8 ya, 8 ya. Lalu ada organisasi bisnis ya, saya tidak cantumkan, tentunya ada organisasi bisnis secara internal, eksternal terhadap pesaing kita ya. Nah, ini lingkungan dalam hubungan organisasi bisnis yang semakin luas, teman-teman ya, baik internal maupun eksternal ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Artinya, nah, mohon diperhatiin nih, pentingnya kekuatan teknologi dalam organisasi bisnis dalam aplikasi ERP ya, artinya Enterprise Resourcing Planning ya, artinya wirausaha dengan sumber daya perencanaan enterprise wirausaha ya. Artinya sistem ERP ini Enterprise Resourcing Planning berbicara tentang analisa data, biaya produk, biaya pekerjaan, artinya data-data harus valid, rupiahnya harus bisa dibuktikan ya, tidak ada biaya-biaya markup ya atau biaya-biaya yang Anda naikin atau biaya-biaya yang membuat kerugian perusahaan ya. Lalu bagaimana penjualan dan pemasaran, bagaimana pesanan penjualannya ya. Anda harus bisa melakukannya penjualan pemasarannya, apalagi sekarang inovasi teknologi yang semakin berkembang melalui media platform digital ya. Lalu berikutnya layanan pelanggan terhadap konsumen ya. Layanan lapangan, bagaimana menjaga mutu kualitas ya. Lalu berikutnya manajemen jaringan pemasokan ya, artinya Anda harus bisa memforecasting ramalan ya. Lalu bagaimana dengan pembeliannya ya. Lalu berikutnya tentang akuntansi dan keuangan ya, bagaimana dengan piutang dagangan ya, uang kita di luar ya, bisa nggak terkolek atau tertagih ya, jangan sampai terjadi macet ya. Lalu utang dagang, ingat kawan-kawan, ya kemarin saya bilang utang dagang gunakan untuk produktivitas bisnis perusahaan Anda ya. Jangan konsumtif ya. Lalu berikutnya manajemen aset ya. Bagaimana aset Anda bisa ditingkatkan? Modal Anda ditingkatkan, profit Anda ditingkatkan. Nah, penting sekali. Ini akuntansi dan keuangan teman-teman ya. Lalu manufaktur tentang dunia industri. Bagaimana Anda harus melakukan perencanaan kebutuhan material, lalu merencanakan penjadwalan, scheduling, ya, ini penting sekali.
Lalu terakhir tentang sumber daya manusia, bagaimana Anda memberikan gaji kepada karyawan, ya, atau tunjangan hari raya, atau THR, atau tunjangan berbagai lainnya. Nah, ini ya, semua sekarang sudah terintegrasi dalam aplikasi ERP atau Enterprise Resourcing Planning. Ya, artinya dalam kecanggihan teknologi computerized Anda harus siap, ya, harus siap dalam dunia teknologi, ya. Kita tidak bisa konvensional lagi, ya, atau ya minimal Anda harus mengetahui ya 70 atau 80% atau 60% lah, ya. Anda harus bisa menguasai, ya. Apalagi ERP ini digunakan, sistem ERP digunakan dalam manajemen office di kota-kota besar, baik di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota besar lainnya, ya. Ya, selanjutnya teman-teman kita lanjutkan, ya, artinya keunggulan manfaat, ya, ERP Enterprise Resourcing Planning, atau bahasa Indonesianya perencanaan sumber daya perusahaan, menjelaskan bahwa proses bisnis khususnya perusahaan nasional, multinasional, ya, mungkin usaha yang usaha kreatif menengah sudah mulai, ya, dengan penerapan ERP perencanaan sumber daya perusahaan, merupakan inovasi teknologi bisnis terbaru untuk mengelola bagaimana how to organize proses perusahaan di tingkat bawah, lini produk, ya, lalu produk-produknya bagaimana, bagaimana mengorganisasi departemen-departemen dan juga lokasi geografis perusahaan Anda, ya. Oke, selamat datang teman kita, ya. Maka kegiatan departemen organisasi perusahaan artinya nanti Anda harus bisa menguasai, ya. Kalau Anda menguasai dalam bidang sumber daya manusia, fokus di sumber daya manusia, ya. Nanti di semester 6 atau semester 7, ya. Lalu kalau departemen analisa data, ya, fokus, ya. Lalu departemen sales marketing, departemen service customer, departemen manajemen jaringan pemasakan, ya. Departemen akuntansi, ya, dan keuangan. Harus hati-hati teman-teman yang berbicara ke akuntansi keuangan, ya. Departemen industri produksi, ya, dan lain-lainnya, sehingga terintegrasi aplikasi information teknologi ERP, sehingga data-data setiap hari, day by day, kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan terpantau secara real dan pasti, ya. Contoh kita lihat perusahaan-perusahaan di PT Toyota Astra Motor, PT Bank Sentral Asia, PT Kalbe Farma, Unilever Indonesia, dan perusahaan lainnya, ya, di swasta-swasta, ya, sudah menggunakan sistem computerized ERP, ya, terintegrasi. Lalu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan atau organisasi besar lainnya, ya. Lalu ERP juga bisa diaplikasikan ke lembaga pemerintah dalam bentuk e-governance, ya. Jadi artinya sistem ERP ini sudah terintegrasi ke seluruh departemen, ya. Jadi kegiatan-kegiatan, ya, tiap hari, day by day, ya, kegiatan bisnis, kegiatan per departemen dapat terpantau secara real dan pasti, ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Artinya pemangku kepentingan stakeholder dalam ekonomi bisnis ada 8 hal, ya. Pertama, nanti Anda sebagai businessman, sebagai owner, ya, mudah-mudahan semua jadi manajer, ya, sebagai businessman yang sukses, ya. Amin, ya. Mereka secara historis dalam hukum sebagai pemilik bisnis, sebagai akibat adanya penyertaan modal atau berdasarkan RUPS sebagai bisnismen tentu menginginkan pengembalian return atau profit, ya, atas investasi yang ditanamkan, ya. Itu tidak kita bisa pungkiri, kawan-kawan, ya. Lalu pekerja, karyawan, ya, adalah sumber daya organisasi perusahaan yang bergelut berbagai kegiatan aktivitas bekerja dan juga menjalankan tugas-tugas berdasarkan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tentunya karyawan-karyawan yang dibutuhkan adalah karyawan-karyawan yang mempunyai skill atau kalian atau pengetahuan, ya, atau berbagai hal kalian yang lebih atau plus, ya. Anda harus, kalau kuasai marketing, kuasai keuangan, ya, kuasai SDM, ya. Nah, ini penting saya ingatkan, ya. Ikuti pelatihan training, ya, jangan bosan-bosan, ya. Ini agar kita juga, kalau kita punya skill, kalian pengetahuan, knowledge, ya, yang baik, yang tinggi, yang berkualitas, kita tidak akan terlindas oleh
zaman ya, sebab ini zaman kompetisi kawan-kawan ya. Lalu ketiga, berbicara tentang pengelola manajemen, ini adalah orang-orang yang menurut pemilik bisnis dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola ya. Tentunya sebagai pengelola Anda diberikan kepercayaan, amanah ya. Contohnya berhubungan dengan kepentingan manajemen seperti pengembangan bisnis, pengembangan modal, kebijakan sistem gaji karyawan, bagaimana Anda melakukan investasi ya, bagaimana Anda melakukan pengadaan barang atau peralatan dan lain-lain ya. Tentunya orang-orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang dipercaya ya, diberikan kepercayaan ya, trust ya. Permasalahannya, bisakah Anda menjaga kepercayaan itu kawan-kawan ya? Ini sekarang kepercayaan ini sangat mahal ya kawan-kawan ya. Jadi ingat, saya beritahukan kepada Anda, jaga kepercayaan dari perusahaan Anda ya, dari pimpinan Anda, dari manajer Anda ya, sehingga Anda terus ya diberikan kepercayaan, diberikan kepercayaan, karir Anda semakin meningkat ya. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kreditur ya, atau kreditor adalah lembaga eksternal seperti perbankan ya, yang dapat meminjamkan dana kepada perusahaan bagaimana usaha Anda mengembangkan bisnis atau pengembangan investasi ya. Tentunya perbankan atau lembaga eksternal memberikan pinjaman modal. Bicara lagi nih ya, masalah trust ya, kepercayaan ya. Jadi di ilmu ekonomi ini kita berbicara masalah trust ya, kepercayaan. Bagaimana kepercayaan ini bisa dijaga ya. Sekali Anda melanggar kepercayaan atau Anda berbuat tidak baik ya, dalam kepercayaan ini dalam bisnis ya, seumur umur Anda tidak akan dipercaya lagi ya. Ini saya berbicara apa adanya ya, sebab kepercayaan ini sangat penting ya, sangat penting sekali kawan-kawan dalam bisnis ya. Oke, setelah 4 kita lihat yang berikutnya pelanggan, customer, artinya adalah masyarakat secara langsung memanfaatkan, menggunakan dan mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan organisasi perusahaan Anda, sehingga customer mempunyai kepentingan dengan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan ya. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi nih ya, kalau ada pelanggan yang komplain ya, ada pelanggan yang memberikan kritikan Anda ya, ya tolong ya, Anda handle dengan baik ya, handle dengan keramahan lagi ya, sehingga konsumen terpuaskan. Ini ya, saya jujur aja jarang ya kita memberikan keramahan ya dalam kepada pelanggan ya. Kita perhatikan perusahaan-perusahaan besar ya yang bisa bertahan lebih dari 50 tahun, 60 tahun ya, karena mereka memberikan servis pelanggan yang baik ya kepada konsumen ya, sehingga konsumen percaya kepada produknya, membeli lagi produk tersebut ya. Lalu berikutnya, pemasok supplier adalah pihak mitra kita yang terkait langsung dalam kegiatan organisasi bisnis ya, khususnya organisasi bisnis, bagaimana memproduksi barang jadi ya, dengan mengelola KOPA ya, artinya barang jadi dengan mengolah jenis bahan baku ya. Lalu juga menjaga hubungan dengan pemerintah ya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, lingkungan RT, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan ya, adalah pihak yang memberi legalitas politik dan hukum dengan tugas mewujudkan masyarakat yang lebih baik dengan melaksanakan pembangunan ekonomi, pembuat kebijakan moneter dan fiskal, serta menciptakan jaminan stabilitas ekonomi yang kondusif, stabil, yang baik ya kawan-kawan ya. Hubungan dengan pemerintah juga harus dijaga ya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Lalu ke-8 adalah kompetitor kita, pesaing kita. Nah ya, ini berbicara organisasi lain yang sama menjalankan bisnisnya ya. Tentunya dengan adanya persaingan dalam bisnis memacu Anda nanti sebagai owner, sebagai bisnismen ya, pelaku bisnis, bagaimana memproduksi barang yang berkualitas ya. Sekali lagi saya bicara barang yang berkualitas ya, bukan barang yang tidak berkualitas ya. Serta bagaimana Anda menjaga persaingan sehat dan etika bisnis dan menjunjung tinggi hak-hak konsumen ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Iya. Oke, kemarin teman-teman kita yang hadir 24 Desember ya. Ini namanya ya hanya
Maina, Septi, Seris Dayani Siregar, Afianti, Ida Fitriani, Indiriani Maulida, Nur Ismail, Erina, dan Anissa Safitri ya. Teman-teman kemarin yang merayakan hari raya, saya maklumi ya, selamat hari raya ya. Bagi yang merayakan, semoga damai sejahtera kepada teman-teman lainnya ya di 24 Desember kemarin ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya mengingatkan kembali ya kepada mahasiswa pengantar bisnis semester 1 dalam pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ini ya. Semoga nanti pertemuan berikutnya semester ke depan kita bisa bertemu kembali ya. Kerjakan tugas studi kasus ya, ada tugas studi kasus 1, tugas studi kasus 2, tugas studi kasus 3, tugas studi kasus 4 ya. Dalam bahasa, salah satunya dalam bahasa Inggris ya, dengan baik dan berkualitas ya. Nah, minggu depan kita minggu tenang teman-teman ya. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan ke-16 melalui Zoom Class ya. Saya harap teman-teman hadir ya. Setelah Zoom Class mungkin kita hanya 6-7 menit teman-teman ya. Saya akan membagikan UAS-nya dan petunjuk-petunjuknya ya. Lalu nanti dikirimkan pada hari tersebut ya. Kita atur waktunya, tanggal jam berapa ya. Saya harap teman-teman tugas-tugas juga dikerjakan, jangan pada hari hanya. Kalau hari hanya pasti berantakan teman-teman ya, sebab dosen-dosen lain juga memberikan tugas kepada Anda ya. Nah, yang baru memberikan tugas ada berapa orang ya? Saya nggak mau sebutkan, nanti kalau saya sebutkan nanti kesannya wah Pak Jonggi pilih kasih, repot ya. Nah, makanya saya ingatkan, kerjakan tugas Anda dengan baik dan berkualitas ya. Salam sukses untuk mahasiswa di IKI Jakarta ya. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi saya bicara tentang 8 hal secara pemangku kepentingan stakeholder ya. Ada 8 hal: pelanggan, pemasok, pemerintah, government, lalu kompetitor kita pesaing, lalu berikutnya pemilik, owner, Anda nanti sebagai businessman, ingat kawan-kawan, atau sebagai manajer, pekerja, karyawan ya, atau nanti sebagai pengelola manajemen, artinya Anda diberikan kepercayaan atau amanah atau trust. Ingat, sekali lagi saya beritahukan, trust itu sangat mahal ya. Trust is very expensive ya. It's not easy ya, tidak mudah ya. Lalu kreditor, lembaga perbankan ya, berbicara lagi masalah trust ya. Bagaimana perbankan memberikan pinjaman modal kepada Anda ya. Sekali lagi saya katakan, trust atau kepercayaan sangat penting sekali ya. Sekali Anda melanggar kepercayaan ya, dalam bisnis, bisnis tidak akan mempercayai Anda ya, tidak akan memberikan kepercayaan lagi kepada Anda ya. Lalu keunggulan ERP ya, artinya Enterprise Resources Planning, terintegrasi ya, artinya nanti Anda fokus mau di bidang apa ya, bidang SDM, analisa data, marketing, service customer ya, manajemen jaringan pemasokan, akuntansi keuangan, atau departemen manufaktur produksi ya, artinya sekarang terintegrasi aplikasi information technology ERP ya, Enterprise Resources Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan, sehingga kegiatan Anda atau data Anda sehari-hari ya, day by day ya, kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan terpantau secara real dan pasti ya. Lalu ini gambarnya ERP ya. Nah, ini ternyata dalam bisnis ini sangat luas ya. Artinya Anda harus menguasai teknologi-teknologi di dalam dunia office management atau dunia industri ya, atau dalam dunia bisnis ya. Lalu lingkungan dalam hubungan organisasi bisnis ada 8 hal ya, ada lingkungan ekonomi, teknologi, peluang yang muncul, politik ya. Lalu organisasi mempunyai 4 hal tanggung jawab ekonomi dalam manajemen ya, tanggung jawab hukum ya, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab konsekuensi ya, dengan yang diambil oleh perusahaan sebagai prioritas utama ya. Ini ingat ya kawan-kawan ya. Nah, artinya saya ingatkan lagi teman-teman ya, nanti ujian akan dimulai dari pertemuan ke-9 sampai ke-15 ya, mohon dibaca lagi, open book ya. Lalu
nanti ujian akhir semester satu soal ada dalam bahasa Inggris, teman-teman ya. Satu soal dalam bahasa Inggris ya. Ya mungkin teman-teman nanya nih, Pak Jonggi bahasa Inggris terus ya. Ini kenapa nih Pak Jonggi? Bukan apa-apa ya. Artinya saya ingin menyiapkan Anda siap bersaing di era kompetisi yang sangat global ya, sangat ketat ya. Artinya Anda harus mampu bersaing ya dengan pesaing-pesaing ya, baik lulusan dari dalam negeri, lulusan luar negeri ya. Jadi harapan saya, insya Allah ya, anak didik saya menghasilkan sarjana-sarjana manajemen yang berkualitas, sukses dalam karir, sukses dalam bisnis ya, sukses dalam berbagai hal ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke, hari ini saya akan absen non teman-teman di open kamera nih, Aprilia Siki, Apria Yanti, Indrian. Halo Indrian. Indrian, Ian. Nah, Ian nggak pernah nih ya. Open kamera sebentar deh. Aprianti, open kamera. Oke, open kamera buat screenshot ya. Oke lah ya. Oke. Ya, hari ini ada Rizka Putri, terima kasih ya. Mas Dani Christian Yohanes, terima kasih ya. Lalu Anissa Safitri, tadi kemana nih Anissa nih? Ya, saya tunggu manajemen investasi kok. Kayaknya sibuk nih ya, sibuk sama pacarnya atau gimana nih ya di mobil nih. Oke, okay, is joking ya, is joking ya. Selamat ya malam minggu ya, rukun-rukun selalu Anissa ya. Lalu Irma Agustin, oke Irma. Lalu Ida Fitriani, oke Ida, semangat terus Ida. Iya, oke ya. Lalu Ana Kornikova kemana nih kok? Nah iya dong, kelihatan wajahnya kan enak niatnya kan. Lalu ada Seri Dayani Siregar ya. Lalu Mutmainah, sukses dalam bisnis parfumnya. Ini samping siapa tuh ya? Oke, Anissa ya. Lalu ada Aprianti, Apria Siki, Rizka Putih, Indrian Adi kemana? Nah itu ya, hilang lagi ya. Oke teman-teman, ini pertemuan ke-15 ya. Minggu depan minggu tenang ya. Lalu pertemuan ke-16 kita ketemu lewat Zoom ya, mungkin hanya 6-7 menit ya, 6-7 menit. Lalu nanti soal ujiannya saya bagikan kepada Anda ya. Nah, Ian masuk lagi, ayo Ian. Ayo masuk Ian, biar foto nih, foto. Mana Ian? Ian. Ya. Nah, foto-foto dulu. Foto Ian, ayo foto dulu sebentar. Foto, wajahnya coba. Ya. Iya, oke. Ya, oke teman-teman ya, ini pertemuan ke-15 ya, dipelajari di pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir ini dengan baik. Open book ya, kerjakan tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat dengan baik ya. Usahakan nilai A ya minimal B, jangan sampai C ya kawan-kawan ya. Oke, saya ucapkan selamat malam minggu bersama keluarga, sama kekasih ya. Baik-baik dan rukun-rukun selalu ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya. Sukses semuanya, sukses semuanya, sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.